Di tabel pertama dari kelas 7B Ilmu Komunikasi, saya di sini ingin mempresentasikan tentang proposal skripsi saya yang berjudul Strategi Periklanan Online Shop Tangerang Dagang di Media Sosial Facebook. Yang pertama ada pendahuluan. Media sosial baru dan munculnya evolusi proses komunikasi ini mempunyai latar belakang sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat dunia telah gandrung dengan media sosial. Yang kedua, media sosial telah mengubah proses pengiriman pesan di dunia. Bahkan media sosial telah mengubah peta politik, kekuasaan, pergaulan internasional karena percepatan komunikasi. Dan yang ketiga, lalu lintas pesan yang beredar dengan media sosial jauh lebih rumit, kompleks, dan punya konsekuensi nyata di era internet saat ini. Dari penelitian ini didapat kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, perubahan proses penyebaran pesan dari satu arah, one step flow, menuju banyak tahap, multi-step flow. Yang kedua, setelah lalu lintas pesan yang beredar akibat media sosial sangat meningkat, tajam menembus ruang dan waktu. 3. Masyarakat kita mengalami spillover of communication atau peluberan informasi yang menyebabkan keterkejutan budaya, cultural shock. Di masyarakat internet turut mengubah bentuk masyarakat bagaimana yang diungkapkan oleh McLuhan dalam uraian Piliang, bahwa kekuatan internet memungkinkan umat manusia hidup di dalam dunia yang disebutkan sebagai desa global atau global village. Perkembangan teknologi komunikasi di dunia, termasuk Indonesia, dapat membuat perubahan pada sikap dan pelaku penggunanya. Hal ini memunculkan dampak positif dan negatif. Untuk contoh dampak positif, jika pengguna ingin mencari informasi, mereka hanya perlu browsing di internet. Internet adalah jaringan komunikasi global yang terbuka yang menghubungkan jutaan komputer melalui sambungan telepon umum maupun pribadi. Secara individu, jaringan komponen dikelola oleh agen-agen pemerintah, universitas, organisasi komersial, maupun sukarelawan. Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka fokus penelitian ini adalah strategi komunikasi periklanan komunitas online shop Tangerang Dagang berbasis media sosial Facebook. Fokus penelitian tersebut dianalisis secara empiris dengan pendekatan studi lapangan, pendekatan teori komunikasi periklanan dan teori media massa khususnya sosial media Facebook. Yang kedua ada fokus penelitian. Berdasarkan fokus penelitian dan deskripsi fokus yang telah diuraikan, maka permasalahan pokok penelitian ini adalah bagaimana strategi periklanan komunitas online shop Tangerang Dagang di media sosial Facebook. Masalah pokok tersebut diperinci ke dalam sub permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana strategi periklanan anggota komunitas online shop Tangerang Dagang di media sosial Facebook. Yang kedua, bagaimana hambatan periklanan online shop Tangerang Dagang di media sosial Facebook. Pada bab ini akan dipaparkan hasil kajian pustaka berkenaan dengan perbandingan penelitian terdahulu dengan orientasi penelitian ini. Tujuan dari bahasan ini adalah mengidentifikasi kemungkinan signifikansi dan kontribusi akademik dari penelitian yang dimaksud, dan untuk memastikan bahwa pokok masalah yang diteliti belum pernah dibahas oleh peneliti lainnya, dan pokok masalah yang diteliti mempunyai relevansi dengan sejumlah teori yang telah ada. Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, fokus penelitian, dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi periklanan komunitas online shop Tangerang Dagang di media sosial Facebook, untuk mengetahui hambatan periklanan online shop Tangerang Dagang di media sosial Facebook. Yang ketiga ada kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian itu dibagi menjadi 3 kegunaan. Yang pertama ada kegunaan teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam pengamatan keilmuan jurnalistik dan komunikasi, khususnya melalui studi tentang strategi komunikasi periklanan para pelaku bisnis online shop dalam meningkatkan penjualan produknya di media sosial Facebook. Kegunaan praktis. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis bagi semua pihak yang berkompeten, baik mahasiswa, praktisi media, dan seluruh masyarakat dalam upaya memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya penerapan komunikasi periklanan dalam bisnis media online. Yang ketiga ada kegunaan akademis. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara akademis bagi semua pihak yang berkompeten, baik mahasiswa, praktisi media, dan seluruh masyarakat dalam upaya memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya penerapan komunikasi periklanan dalam bisnis media online. Selanjutnya ada strategi komunikasi. Strategi dalam komunikasi adalah cara mengatur pelaksanaan operasi komunikasi agar berhasil. Strategi komunikasi pada hakikatnya adalah perencanaan atau planning dan manajemen
untuk mencapai satu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah, tapi juga hanya menunjukkan taktik operasionalnya. Oleh karenanya, dalam paparan secara teori di atas, agar komunikator pada saat berkomunikasi harus bisa membuat strategi komunikasi terlebih dahulu, agar pesan yang kita sampaikan bisa mencapai target komunikasi yang diinginkan. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan dalam bentuk simbol atau kode dari satu pihak kepada yang lain dengan efek untuk mengubah sikap atau tindakan. Menurut Effendi Usjana, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh satu orang lain untuk menginformasikan, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik secara lisan maupun tidak langsung. Sekian presentasi proposal skripsi saya. Terima kasih.